Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aritmatika komputer. Dan perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 19090029. Samping saya. Dan saya Ila Sulaman dengan NIM 190907. Dan saya Muhammad Rizky dengan NIM 19090055. Dan saya Fandi Sandi dengan NIM 19090076. Arithmetica and Logic Unit atau ALU. Pengertiannya yaitu Arithmetic and Logic Unit, singkatannya, atau unit aritmetika dan logika, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan, aritmetika, dan logika. Sederhananya adalah bagian dari komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmetika dan logis pada data yang terletak pada CPU. Berikut adalah gambar struktur CPU. Yang pertama ada status flag atau register flag, merupakan suatu register untuk menyimpan tanda-tanda flag seperti tanda minus, tanda plus, dan sebagainya. Dan yang kedua ada register flag, merupakan pembantu dari register akumulator yang merupakan register pelaksana aritmetika yang sifatnya selalu akumulasi dari hasil operasi aritmetika yang sedang diproses. Dan yang ketiga adalah shifter, merupakan rangkaian pelaksana untuk instruksi geser atau shift yang terdiri dari SL atau shift left, SLR, shift right, dan RTA atau rotation. Kontrapolar merupakan rangkaian menentukan komplement dari setiap sistem bilangan. Misalnya komplement 1 dari sistem bilangan biner. Kontrol unit merupakan pengontrol register, ALU, dan juga internal bus CPU dengan mengendalikan beberapa perintah, juga menerima laporan report dari tiap unit bila terjadi error. Jika terdapat masalah error pada CPU akan memberikan instruksi kepada NTR untuk menunda proses yang sedang berlangsung. Register merupakan memori yang terdapat di mikroprosesor yang memiliki kapasitas sesuai dengan operasi bit dari masing-masing mikroprosesor. Misalnya Pentium 4 adalah 64 bit. Tugas dari ALU melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar atau sama dengan dari. Aritmatika logical unit atau ALU juga bertugas untuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu ALU aritmatika dan ALU logika. Pada ALU ATT penjumlahan ADUDU tidak bertanda, suku pengurang tidak bertanda, dan OR, XOR, SLR, shift left logika, SRR, shift right logika, SRA, shift right aritmatika, dan lain sebagainya. Hal feeder memiliki gerbang logika seperti ini dan memiliki tabel kebenaran seperti ini. Half feeder memiliki penyimpanan 1 bit dengan 2 masukan. Di sini dengan masukan A dan masukan B. Cara menghitung, dan S di sini sebagai sum, C di sini sebagai carry. Sum, carry. Untuk penjelasan tentang tabel kebenaran akan saya jelaskan. 0 tambah 0 memiliki hasil 0 sum dan 0 carry. Dengan masukan 0 tambah 1 memiliki sum 1, carry 0. Dengan masukan 1 tambah 0 memiliki sum 1 dan carry 0. Dengan masukan 1
tambah 1 memiliki sum 0 dan carry 1. Sum di sini sebagai satuan dan carry di sini sebagai puluhan. Lanjut ke full adder. Memiliki gerbang logika seperti ini dan memiliki tabel kebenaran seperti ini dengan 3 inputan dan penyimpanan 2 bit. Inputan yang pertama, inputan A, B, dan C input. 0 tambah 0 akan bernilai 0 dan hasil dari 0 tambah 0 akan bernilai 0 dan 0. 1 tambah 0 akan bernilai 1. 1 hasil dari 1 tambah 0 karena memiliki 3 inputan akan bernilai sum 1 dan carry 0. Inputan AA atau inputan yang pertama dan inputan yang kedua 0 tambah 1 akan bernilai 1 dan 1 tambah 0 akan bernilai sum 1 carry 0. Inputan yang pertama 1 tambah 1 akan bernilai sum 0 dan carry 1 ditambah inputan 0, maka hasilnya akan sama 0 dan 1. Inputan yang pertama 0, inputan yang kedua 0, inputan yang ketiga 1 akan memiliki carry 0 dan sum 1. Inputan yang pertama 1, yang kedua 0, dan yang ketiga 1 memiliki carry input output carry 1 dan sum 0. Inputan yang pertama 1, inputan yang kedua 1, dan inputan yang ketiga 1 memiliki carry 1 dan sum 0. Inputan yang pertama 1, yang kedua 1, dan yang ketiga 1, maka akan memiliki output carry 1 dan sum 1. Lanjut ke ripple carry adder. Ripple carry adder. Ripple carry adder memiliki penyimpanan 4 bit. Memiliki penyimpanan 3 bit, dengan 4 masukan. 4 masukan di sini dengan masukan A0, B0, A1, B1, A2, B2, dan A3, B3 dengan bilangan A0 bernilai 0 dan A1 dan B1 bernilai 1. A1 bernilai 1, B1 bernilai 1, A2 bernilai 0, dan B2 bernilai 1, A3 bernilai 1, B2 bernilai 0. Karena 1 ditambah 0 hasilnya 1, maka S-nya itu 1 karena S itu hasil atau output. 1 tambah 1 akan bernilai 0 pada sum. Output S-nya 0, output carry-nya 1. Untuk A2 dan B2, karena A2 memiliki nilai 0 dan B2 memiliki nilai 1, maka keluarannya akan sumnya 0 dan carry-nya 1. A3 dan B3, karena A3 memiliki nilai 1 dan B3 memiliki nilai 0, maka akan memiliki sum 0 dan yang terakhir adalah
1. Kemudian selanjutnya ada penjumlahan. Seperti yang kita ketahui, komputer hanya dapat melakukan proses aritmatika menggunakan bilangan biner. Semua sistem bilangan harus diubah terlebih dahulu menjadi biner agar dapat diproses. Proses pengubahan bilangan desimal dan biner sudah diajarkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sebagai contoh, di sini terdapat bilang penjumlahan 10 ditambah 10. Kemudian kita jumlahkan di bagian sini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan memiliki sisipan 1. Kemudian satunya langsung kita turunkan saja di bagian sini, di depannya. Kemudian selanjutnya terdapat pengurangan. Di sini terdapat prinsip pengurangan ya. Pengurangan yang pertama adalah 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan 1 dengan meminjam 1. Sebagai contoh, di sini terdapat bilangan biner 111 dikurangi 100. Kemudian kita kurangi saja. 1 kurangi 0 sama dengan 1. 1 kurangi 0 sama dengan 1, dan 1 kurangi 1 sama dengan 0, seperti yang di prinsipnya kita tadi. Kemudian selanjutnya ada perkalian. Di sini ada soal biner 1001 dikali 1010. Sistem perkalian biner sama dengan sistem perkalian desimal. Yang pertama kita kalikan dulu. 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian dan seterusnya. Kemudian kita penjumlahkan semuanya, yakni kita jumlahkan ke bawah ke sini. 0 tidak ada yang dijumlahkan, maka langsung kita tulis saja 0. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah sama dengan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 1 sama dengan 1. Kemudian di sini ada perubahan dari bilangan biner ke bilangan desimal, yakni dengan cara dari sini, berarti 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua sama dengan 90. Kemudian di sini terdapat pembagian. Di sini terdapat istilah-istilah dalam pembagian. Yang pertama, define that adalah bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi adalah bilangan ini. Kemudian divisor adalah bilangan pembagi. Bilangan pembagi adalah yang ini, yang 101. Kemudian quotient adalah hasil bagi. Hasil bagi adalah ini yang di atas. Dan remainder adalah sisa pembagi. Kemudian kita akan mulai langsung saja ke dalam contohnya. Pertama kita bagi dulu yang 110 dibagi dengan 101. Karena dapat dibagi, maka hasilnya 1. Kemudian kita tulis 101 di sini. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 1 sama dengan 1 karena pinjam dari depannya. Maka depannya ini sudah kosong dan ini juga kosong. Kemudian turun kosong yang di belakangnya ya. Ini. Turun kosong, kemudian dibagi ini, ternyata tidak bisa, maka kita tulis kosong. Kemudian karena tidak bisa, kita turunkan lagi yang di belakangnya, yang ini. Kemudian 101 dapat dibagi dengan 101 ini, maka hasilnya 1. Kemudian turun lagi 101, kita kurangi, ini hasilnya 0 ya. Kemudian turun
turun 1. Kita bagi, ternyata tidak bisa, maka kita tulis kosong. Kemudian kita turunkan lagi ini kosong yang di belakangnya, ternyata masih tidak bisa, maka kosong. Kemudian kita turunkan 1 yang di belakangnya, ternyata bisa, maka harusnya ini 1. Maaf, ada kesalahan mengetik mungkin. Maka ini 1. Kemudian kita kurangi, hasilnya kosong. Udah. Maka jadi hasilnya adalah 1 0 1 0 0 1. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.